Pemirsa, pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dan sekitarnya dinilai cukup efektif dalam menekan laju penularan COVID-19. Meski secara kuantitas angka penderita di DKI tergolong besar, namun jika dilihat dari tren kenaikannya, aturan PSBB ini dapat dikatakan cukup berhasil dalam menekan lonjakan penularan COVID-19 hingga jauh di bawah perkiraan yang dikhawatirkan. Dalam 3 pekan terakhir, pemirsa, bahkan laju pertambahan jumlah mereka yang terinfeksi terus menunjukkan tren penurunan. Berkaca dari DKI Jakarta, maka saat ini sejumlah pihak berpendapat agar PSBB seharusnya diterapkan di seluruh Pulau Jawa atau bahkan seluruh Indonesia agar upaya mencegah penularan corona dapat dilakukan secara menyeluruh. Bagaimana kita melihat hal ini? Kita akan kembali ke narasumber kita, Pak Pandu Riono. Pak Pandu, menurut Anda penerapan PSBB saat ini, terutama di DKI Jakarta sebagai salah satu epicenter penyebaran virus corona, bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kita melihat efek PSBB, tentu pembatasan sosial itu harus kita melihat indikatornya. Sayangnya saya tidak mendapatkan indikator yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah DKI. Tetapi mengandalkan data yang dikumpulkan oleh Google yang menggunakan data dari pengguna Android, itu ternyata terjadi kenaikan penduduk yang tinggal di rumah itu yang tadinya sekitar 40% naik ke 60%, terus sekarang sudah mulai di atas 60%. Ini yang menyebabkan kami melihat, oh ternyata pembatasan sosial berskala besar ini di DKI sudah menunjukkan dampaknya, ada efeknya. Dampaknya terus adalah kita lihat pada penurunan kasus. Dari laporan kasus ternyata terjadi penurunan. Nah ini kemudian berantai. Jadi efek PSBB ke proporsi penduduk yang tinggal di rumah dan kemudian terjadi penurunan. Kalau kita teruskan, kita pertahankan, maka penurunan ini akan terus berlangsung. Tentu dengan asumsi bahwa layanan tesnya itu cukup baik di DKI. Jadi tidak ada antrian. Sehingga bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Baik, jika kita kaitkan dengan berapa banyak orang yang terinfeksi saat ini, tertular dari yang terinfeksi atau R0, ini sekarang berapa Pak? Karena terakhir itu dari data ITB, R0-nya adalah 3,2 untuk periode infeksinya 9 hari. Kalau dari Pak Pandu sendiri bagaimana? Ya, waktu kita menghitung itu kita menggunakan lebih konservatif, 2,5 dengan waktu double time-nya penggadaannya 5 hari. Mungkin sekarang R0 sudah menurun, tapi saya belum hitung kembali R0 menurun. Masih menunggu apakah konsistensi penurunan ini masih berlanjut pada minggu ini dan awal minggu depan. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa peningkatan efek dari PSBB itu betul-betul sudah berdampak pada penurunan kasus. Sehingga nanti kalau kita teruskan, kita bisa melihat terus turun, kemudian kita akan bisa melihat bahwa PSBB di DKI sudah memberikan harapan bisa mencegah penularan kasus. Yang ini yang kita harus sampaikan kepada semua pihak, bahwa PSBB bila dilaksanakan dengan baik, itu akan berdampak pada penurunan kasus sehingga bisa diterapkan pada wilayah-wilayah lainnya. Kalau Anda memang meyakini bahwa kaitannya adalah PSBB efektif menurut data-data penurunan yang tertular, kemudian juga bahwa banyak orang yang tinggal di rumah atau kepatuhan terhadap PSBB ini, apakah ini sebaiknya dilakukan di daerah-daerah lainnya, contohnya misalnya di beberapa kota di Jawa Barat begitu atau kabupaten karena menjadi salah satu epicenter juga, dan daerah lainnya Pak Pandu? Iya, karena sebaiknya sih nasional. Kalau Jawa Barat sudah mulai satu provinsi, Jawa Tengah seharusnya satu provinsi, Jawa Timur juga satu provinsi, Banten juga satu provinsi. Sehingga seluruh Jawa nanti bisa serentak kita mengalami sukses penurunan kasus, sehingga secara serentak kita bisa melepaskan restriksi secara bertahap. Karena kalau tidak, mungkin hanya DKI dulu yang sudah kita melepaskan restriksi pembatasan sosialnya, tetapi di luar DKI masih tinggi, masih naik. Nah ini masih belum kita pastikan apakah tidak akan berdampak pada DKI juga. Karena kita yakini bahwa seluruh Jawa ini sehingga mobilitas penduduknya bisa lebih
terbuka. Karena kan selama ini kita membatasi benar supaya penduduk tidak pindah, tidak bergerak. Kalau nanti kita restriksi kita lepas, kita harus melihat sektor mana yang kita mau lepas, apakah sekolah dan sebagainya. Tapi jangan terburu-buru dulu. Nah, supaya bisa sukses bersama, kalau perlu nasional itu akan lebih baik. Karena kalau tidak, masih ada wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang masih menghadapi masalah peningkatan kasus. Kita ingin serentak atau dalam waktu yang tidak terlalu lama, waktunya tidak terlalu gapnya tidak lebih dari 2 minggu, bisa kita melepaskan restriksi secara bersama. Artinya nggak perlu buru-buru, ini bisa bertahap ya Pak, misalnya dari satu pulau ke pulau lain, misalnya Sumatera ataupun pulau lain, begitu masih bisa tetap efektif harusnya? Iya, seharusnya sih nasional, tapi implementasinya di masing-masing wilayah, pembatasannya bisa bervariasi. Karena kalau tidak nanti akan ada kantong-kantong di wilayah Indonesia yang masih tinggi, yang menjadi sumber penularan untuk wilayah Indonesia yang sudah sukses. Baik, Pak Pandu terima kasih untuk informasinya sore hari ini.